Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kelas dan objek pemrograman. Pertama-tama kami akan menjelaskan definisi kelas dan objek pemrograman itu sendiri. Kelas adalah blueprint dari objek, yaitu prototipe yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Sedangkan objek adalah suatu pengenal yang menyatukan atribut, sifat, ataupun tingkah laku dalam suatu proyek pemrograman. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi Qt Creator yang kita pasang. Setelah itu kita tidak perlu membuat new project baru, karena yang akan kita jelaskan nanti berkaitan dengan kelas dan objek ini, kita tidak membuat projectnya dari awal, namun kita akan langsung membuat kelas dan projectnya dari suatu project yang telah kita buat kemarin. Jadi project sudah jadi, namun kita akan modifikasi dengan kelas dan objek. Kita buka langsung di sini, saya meramah. Nah, ini project yang sudah jadi kita, yang telah jadi. Kemudian pas yang akan kita lakukan bila kita akan membuat suatu kelas, yang akan kita lakukan adalah membuat kelas melalui file, new file or project. Kemudian kita pilih C++ di sini, keluar 3 option, kemudian kita pilih C++ class. Kita beri nama kelasnya. Saya di sini akan menamai Rama seperti ini. Kemudian di base class ini kita ubah menjadi QObject gitu. Kemudian kita next, finish. Nah, akan muncul seperti ini. Dan apabila kita klik, ini akan muncul seperti ini. Ada 3, yaitu ada rama.h, kemudian rama.cpp, kemudian ada main.cpp. Ini harus ada ketiga-tiganya, jangan ada yang kurang. Kemudian langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan membuka rama.h-nya, kemudian kita taruh di bawah explicit rama. Di sini kita masukkan fungsi yang ada di dalam main.cpp ini. Di main.cpp terdapat integer expand, fungsi integer expand, dan fungsi integer tambahan. Tinggal kita copy saja, Ctrl C. Ini tetap dikasih titik koma. Setelah itu kita akan ke rama.cpp. Ini dalam keadaan kosong, tidak ada fungsi, tidak ada sebuah fungsi. Nah, untuk memanggil fungsi itu masuk ke dalam rama.cpp ini, kita akan memanggilnya dari sini. Fungsi expand ini akan kita masukkan ke rama.cpp dengan cara klik kanan, kemudian refactor, dan pilih add definition in rama.cpp. Nah, keluarlah sebuah fungsi di dalam rama.cpp. Fungsi expand sudah masuk di sini. Kemudian kita masukkan fungsi yang satunya, yaitu fungsi tambahan.
Mencari faktor add definition in Rama JPP. Nah, ini sudah masuk dua fungsi. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan setelah fungsi ini keluar semua? Yang akan kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel di dalam fungsi tersebut. Kita ambil dari Rama aja. Kita kopas. Nah, seperti ini. Kita kopas di sini. Kita harus samakan antara fungsi ini kemudian dalemannya ada ini, kita samakan dengan main CPP. Kalau fungsi expand isinya makan per bulan, di sini juga seperti itu, makan per bulan dan sebagainya. Dan yang satunya kita masukkan juga, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dari Rama CPP ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita pindah ke sini, ke main CPP. Kita sekarang mengurus di Rama CPP-nya. Yang pertama kita lakukan di main CPP ini, kita harus menambahkan kelasnya. Kelasnya tadi adalah Rama. Nah, sebelum itu kita masukkan inputnya. Qdebug. Kemudian include dari fungsi yang kita taruh di dalam Rama CPP ini tadi. Nah, ini sudah keluar rama.h, enter aja. Nah, kemudian kita buat kelas di sini. Rama. Sehingga kalau misal di sini sudah dituliskan seperti ini, maka kita tulis kelas di sini, dia akan tulisannya berubah menjadi berwarna ungu. Setelah kita buat kelas, kita buat objeknya. Saya pengen membuat objeknya dengan by seperti ini. Jangan lupa tidak koma. Kemudian saya kasih keterangan yang pengen saya keluarkan, yang pengen saya cari adalah berapa sisa saldo Rama, seperti itu. Setelah itu di sini sudah terdapat kelas Rama dan objek Rama. Kemudian ini harus kita tambahkan objeknya agar nanti terbaca by seperti ini. Kemudian di sini juga by dot seperti ini. Nah, setelah itu semisal ini kita hilangkan semua, kita hapus sampai sini. Kita hapus del. Ini pun bisa berjalan karena tadi di semua ini sudah terdefinisi di Rama CPP dan Rama.h ini. Kita tandai dulu apa yang ingin kita keluarkan. Jadi dengan menggunakan kelas dan objek ini kita akan mempersingkat suatu pemrograman yang kita buat. Nah, setelah kita tandai, mari kita coba apakah pemrograman ini bisa berjalan dengan baik.
ataukah ada permasalahan yang lain yang muncul. Kita klik start debug di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, ini nampaknya pemrograman ini sudah berjalan dengan sempurna, dengan baik. Tandanya tidak ada muncul tanda merah yang ada di sebelah sini biasanya kalau terjadi sebuah permasalahan. Kita next lagi. Nah, sisa saldo dari Rama tersebut itu adalah sebesar Rp27.440.000. Ini sesuai dengan pemrograman sebelum kita buat kelas tadi, sebelum kita tambahkan kelas dan objek tadi. Dan nampaknya setelah kita menggunakan kelas dan objek, pemrograman yang kita buat ini akan lebih singkat dari yang tadinya banyak, lebih dari 10, lebih dari 20 baris, sekarang cuma ada 13 baris, sudah cukup. Nah, untuk mematangkan kelas ini, saya akan mengajak ke project selanjutnya agar lebih matang lagi tentang kelas dan objek. Kita buka project baru. Jadi untuk project kedua ini sama seperti yang tadi, langkah-langkahnya sama. Kita memakai project yang kemarin, jadi kita nanti sama kayak yang pertama tadi, tidak membuat dari awal, tapi meneruskan project yang telah ada. Kita tambahkan kelas dan objeknya saja. Kita buka dulu Qt Creator-nya, kemudian kita buka ini. Nah, ini project yang pernah saya bahas, pernah dibahas juga. Jadi ini bukan membuat suatu project baru, namun kami akan mencoba untuk menambahkan suatu kelas dan objek. Langkah pertama sama kayak tadi. Kita kalau membuat objek, kita file, kemudian new file or project. Ini kita pilih C++. Di sini kita pilih C++ class dan choose. Itu kita namain. Saya akan menamakan di sini Jeko. Jangan lupa di sini awalannya memakai huruf besar. Kemudian kita ubah QObject. Nah, setelah ini kita next. Langkah awalnya yang akan kita lakukan adalah sama seperti kayak yang tadi. Kita buka jeko.h-nya. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan? Sama seperti yang awalnya tadi, kita menambahkan fungsi. Kita mengambil fungsinya dari main cpp. Sini kita kopas ke jeko.h. Nah, seperti ini. Karena cuma ada satu, ya udah kita tulis, kita cantumkan satu fungsi aja, karena di main.cpp hanya ada satu fungsi. Setelah itu langkah kedua apa? Memasukkan. Di sini pada awalnya kan nggak ada fungsi yang di sini belanja Bu Indah, di sini tidak tercantum. Nah, gimana caranya memanggil fungsi di sini? Mencantumkan fungsi di sini, fungsi belanja Bu Indah tadi, dengan cara kita kembali ke jeko.h, kemudian kita arahkan kursor kita ke belanja Bu Indah, kemudian kita klik kanan, factor add definition in jeko.jpp. Nah, sini sudah tercantum belanja Bu Indah. Demikian. Kemudian langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua memasukkan variabel-variabel yang
terdapat di fungsi belanja pindah tadi. Nah, ini fungsinya. Kita copy. Oke. Nah, ini sudah kita copy. Selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita kembali. Sekarang kita akan pindah ke sini. Kita fokusnya ke sini. Ya, karena yang untuk yang jco.h dan jco.cpp ini sudah tidak ada masalah, sudah selesai. Sekarang kita pindah di sini. View debug dan include. Nah, kita kenalkan di sini tadi jco.h. Nah, seperti ini, include jco.h. Artinya jco.h tadi yang ada di sini, fungsi yang ada di sini itu bakalan dikenal meskipun di sini tidak dicantumkan fungsi lagi. Ini dihapus pun nanti tetap di sini hasilnya tetap akan diketahui gitu. Setelah itu kita di sini kelasnya tadi kita tulis jco. Nah, usahakan kalau misal di sini kita sudah menulis include buka petik. Nah, jco.h, maka di sini apabila kita tulis kelasnya jco, nanti dia akan berwarna ungu seperti ini. Kalau belum berwarna ungu berarti dia belum terdefinisi. Seperti itu. Kita buat objeknya by, sama yang kayak yang tadi. Kemudian setelah itu apa sih yang akan kita kasih keterangan? Ini bebas mau ditulisin apa. Di sini aku akan tulis keterangan pembayaran bunda. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita sudah buat objek, sudah membuat sebuah kelas, kemudian kita membuat objek. Maka di sini untuk biar ini terbaca, nilai dari integer dikenakan ini terbaca, maka dia harus ditambahkan objeknya tadi by. Ya udah, kita tambahkan by dot belanja pindah itu. Setelah itu ini nampaknya kita udah selesai semua. Setelah itu kita mau mencoba sebenarnya kita hapus dulu. Sebenarnya nggak dihapus nggak apa-apa, tapi di sini saya pengen mempersingkat saja pemrograman yang saya buat itu. Setelah ditandai seperti ini, coba kita jalankan apakah pemrograman ini sudah berjalan dengan sempurna sesuai dengan hasil yang kita harapkan, sesuai hasil yang didapat pada sebelum kita tambahkan kelas dan objek tadi. Nah, ini nampaknya pemrograman sudah berjalan dengan sempurna. Tandanya tidak ada tanda merah yang ada di sini. Coba kita debug lagi. Maka akan menghasilkan 2.405.700 rupiah. Di sini adalah hasil yang sesuai dengan hasil yang didapatkan pada awal tadi. Artinya pemrograman ini berjalan dengan sempurna dan keadaannya akan lebih singkat dari yang sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.